dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Korupsi, kata yang sering kita dengar, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, tetapi korupsi juga merampas masa depan, merusak kepercayaan publik, dan memperlambat kemajuan bangsa. Dalam video kali ini, saya akan membahas apa itu korupsi, bagaimana bentuk-bentuknya, dan mengapa kita harus melawannya. Jadi yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bentuknya beragam, dari suap, penggelapan dana, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Yang membuatnya berbahaya adalah korupsi sering terjadi secara tersembunyi dan melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjaga kepentingan publik. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi tidak selalu terjadi dalam jumlah besar, adapun korupsi kecil yang sering dianggap biasa, seperti membayar uang pelicin untuk mempercepat suatu proses. Yang kedua, seperti pungutan liar di jalan atau di layanan publik. Yang ketiga, penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, nepotisme dalam penerimaan pegawai. Meski tampak kecil, perilaku ini menciptakan budaya korup yang lama-lama menjadi membesar. Yang ketiga yaitu dampak korupsi bagi negara dan masyarakat. Korupsi menggerogoti negara dari dalam. Adapun beberapa dampak nyata yang dapat kita rasakan. Yang pertama, kerugian negara, seperti dana pembangunan bocor sehingga proyek tak berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu kemiskinan meningkat, seperti uang yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur hilang di tangan koruptor. Yang ketiga, ketidakadilan, layanan pribadi jadi sulit, lambat, dan tidak berkualitas. Dan yang terakhir, dan yang keempat, hilangnya kepercayaan publik, masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah dan sistem hukum. Dan yang kelima, itu terhambatnya investasi dan perkembangan ekonomi negara menjadi tidak stabil dan tidak menarik bagi investor. Yang keempat yaitu mengapa korupsi bisa terjadi. Korupsi terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu lemahnya integritas individu. Yang kedua yaitu budaya permisif di mana korupsi dianggap wajar. Yang ketiga yaitu sistem pengawasan yang lemah. Yang keempat yaitu tingkat kesejahteraan yang rendah namun beban kerja tinggi. Dan yang kelima yaitu kurangnya transparansi dalam birokrasi dan pengelolaan anggaran. Dan yang kelima yaitu bagaimana kita bisa melawan korupsi. Jadi melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, kita pun bisa berperan seperti menolak segala bentuk suap dan pungutan liar. Yang kedua, mengutamakan integritas dalam pekerjaan. Yang ketiga, melaporkan tindakan korupsi ketika melihatnya. Dan yang keempat, mendukung transparansi dan pemerintahan yang bersih. Kelima, mengedukasi generasi muda tentang pentingnya anti korupsi. Nah, jadi bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersih dari korupsi. Mari bersama membangun masa depan yang lebih jujur, adil, dan berintegritas.
karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.